Iya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Reviarti Susandi, Silka Gurbah, Retno Dwi Ningtyas, Nesyan Yang Pratama, dan Maila Sofa Yuningtyas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan chapter 18 dengan judul Liability and Liquidity Management. Yang pertama, lembaga penyimpanan serta perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap risiko likuiditas. Pada fitur ini, penting dari risiko ini adalah bahwa aset lembaga keuangan relatif tidak liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperbarui. Dan kasus klasiknya adalah Pangeran di mana deposan meminta uang tunai saat mereka menarik klaim mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena sifat asetnya yang relatif tidak liquid. Misalnya, bank dapat memiliki portofolio besar dari usaha kecil yang tidak dapat dipasarkan atau pinjaman real estate. Dan untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, lembaga keuangan dapat melindungi neraca mereka dari risiko likuiditas dengan mengelola posisi aset liquid mereka secara efisien dan mengelola struktur kewajiban portofolio mereka. Dan pada kenyataannya, manajer lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur aset dan kewajiban liquid yang melindungi lembaga keuangan dari risiko likuiditas. Dan pada bab ini, dibahas berbagai aset dan kewajiban liquid yang mungkin digunakan oleh lembaga keuangan dan risiko pengembalian di antara aset-aset ini. Selain untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, ada dua motif tambahan untuk menahan liquid aset, yaitu implementasi kebijakan moneter dan alasan perpajakan. Next. Selanjutnya, liquid asset management. Aset liquid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset liquid diperdagangkan di pasar aktif sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau sangat sedikit menggerakkannya. Contoh yang baik dari aset liquid adalah T-bills, T-notes, dan T-bond yang baru diterbitkan. Aset liquid utama tentu saja adalah uang tunai. Meskipun jelas bahwa risiko likuiditas lembaga keuangan dapat dikurangi dengan memegang sejumlah besar aset seperti uang tunai, T-bills dan T-bonds, lembaga keuangan biasanya menghadapi penalti pengembalian atau pendapatan bunga dari melakukan hal ini. Karena likuiditasnya yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasarnya yang bebas risiko. Sebaliknya, aset tidak liquid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi lembaga keuangan untuk relatif kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar instrumen yang lebih besar. Next. Selanjutnya, Monetary Policy Implementation Reason. Banyak negara yang menetapkan persyaratan cadangan aset liquid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Dan secara khusus, menetapkan rasio minimum aset cadangan liquid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan untuk yang disebut DI
untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar. Dan penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat menyimpan lebih sedikit cadangan atau uang kas ditambah simpanan cadangan di debit terhadap rekening transaksi mereka, yaitu deposito, yang akibatnya mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka, sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Dan ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan ke lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam DI. Dan pada gilirannya, setelah dikurangi giro wajib minimumnya sesuai, simpanan baru ini dapat digunakan oleh DI untuk membuat pinjaman tambahan dan seterusnya. Dan proses ini berlanjut sampai simpanan DI telah tumbuh cukup besar sehingga DI rela mempertahankan saldo cadangannya saat ini pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan giro wajib menghasilkan efek pengganda pada penawaran deposito DI dan demikian jumlah uang beredar. Next. Selanjutnya, taxation reason. Alasan lain untuk persyaratan minimum kepemilikan aset likuid DI adalah memaksa DI untuk berinvestasi dalam klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta, yang artinya giro wajib minimal merupakan cara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari DI. Meskipun cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah, memiliki DI yang menyimpan uang tunai di brankas atau cadangan tunai di bank sentral, yang artinya bila hanya ada kompensasi tingkat bunga kecil yang dibayarkan, itu diharuskan DI untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral. Dan faktanya, profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran pajak persyaratan cadangan yang dapat dilihat sebagai setara dengan pungutan pada DI di bawah yurisdiksi mereka. Dan efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkat jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Next. Selanjutnya, the composition of the liquid asset portfolio. Komposisi portofolio aset likuid lembaga keuangan, terutama uang tunai dan surat berharga pemerintah, sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset likuid minimum yang ditetapkan bank sentral. Dan di banyak negara seperti Inggris, rasio cadangan secara historis telah dikenakan untuk mencakup baik uang tunai dan sekuritas pemerintahan cair seperti T-bills. Jadi, rasio persyaratan cadangan aset likuid 20% membutuhkan DI untuk menahan $1 uang tunai, ditambah sekuritas pemerintah untuk setiap $5 aset. Banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan rasio aset likuid ini pada perusahaan asuransi jiwa yang membutuhkan uang tunai minimum dan kepemilikan sekuritas pemerintah di negara mereka. Sebaliknya, persyaratan minimum aset likuid pada DI di Amerika Serikat telah berbasis uang tunai dan telah mengecualikan sekuritas pemerintah yang akibatnya surat berharga pemerintah kurang bermanfaat karena tidak diperhitungkan sebagai bagian dari cadangan yang dimiliki oleh DI dan pada saat yang sama menghasilkan pengembalian yang dijanjikan lebih rendah dari pajak pinjaman. Namun demikian, banyak DI yang melihat kepemilikan surat berharga pemerintah sebagai melakukan fungsi cadangan sekunder atau penyangga yang berguna. Pada saat krisis likuiditas, ketika terjadi pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat mendalam dari pasar di mana aset ini diperdagangkan. Next.
Selanjutnya, return risk trade-off for liquid assets. Dalam mengoptimalkan kepemilikan aset likuidnya, lembaga keuangan harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan pengelola lembaga keuangan adalah salah satu optimasi terkendala dalam arti bahwa persyaratan cadangan alat likuid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan likuid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, lembaga keuangan yang menghadapi sedikit risiko penarikan likuiditas dan hanya memegang sejumlah kecil aset likuid karena alasan kehati-hatian menemukan bahwa lembaga keuangan terpaksa memegang lebih dari yang optimal secara pribadi sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next. Selanjutnya, the liquid asset reserve management problems for US depository institution. Dan pada bagian ini dibahas risiko pengembalian trade-off dalam menjalankan posisi aset liquid dan kendala yang dikenakan pada posisi ini. Kami menyajikan contoh terperinci dari manajemen likuiditas di Amerika Serikat di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh Federal Reserve. Namun, banyak dari masalah dan trade-off yang mudah digeneralisasikan untuk setiap lembaga keuangan yang menghadapi risiko penarikan kewajiban di bawah kondisi di mana regulator memberlakukan rasio persyaratan cadangan aset liquid minimum. Dan isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan yang optimal dari portofolio aset liquid diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di Amerika Serikat. Dan dalam konteks regulasi BI Amerika Serikat, kami berkonsentrasi pada pengelolaan BI atas cadangan kasnya yang didefinisikan sebagai cash vault atau mata uang dan koin yang digunakan untuk memenuhi penarikan deposan dan setoran tunai yang disimpan oleh BI di Federal Reserve. Dan mulai Agustus 2015, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Federal Reserve pada tahun 1913, lembaga penyimpanan di Amerika Serikat diwajibkan untuk memiliki cadangan kas minimum atau target seperti berikut ini terhadap rekening transaksi bersih, yaitu jika di bawah 14,5 miliar dolar itu sebesar 0%, jika 14,5 sampai 100,3,6 miliar dolar yaitu sebesar 3%, dan jika di atas 103,6 miliar dolar itu sebesar 10%. Next. Selanjutnya, transaction account. Rekening transaksi mencakup semua simpanan di mana pemegang rekening dapat melakukan penarikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dipindahtangankan dan dapat melakukan lebih dari 3 bulan telepon atau transfer dana yang telah diotorisasi sebelumnya untuk tujuan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, yaitu giro, rekening sekarang, dan saham konsep rekening yang ditawarkan oleh serikat kredit. Saldo rekening transaksi dikurangi dengan saldo giro yang jatuh tempo dari lembaga penyimpanan Amerika Serikat, terutama digunakan untuk membeli layanan dari lembaga tersebut seperti pengumpulan cek, pemrosesan cek, dan perdagangan dana FED Fed Fund. Dan item tunai dalam proses penagihan, yaitu cek yang ditulis ke rekening di lembaga lain yang telah disimpan di bank. Kredit diberikan kepada penyimpanan cek ini hanya setelah mereka jelas. Next. Selanjutnya, computation period.
Untuk tujuan manajemen cadangan, manajer cadangan di Amerika Serikat harus memikirkan waktu yang dibagi menjadi periode 2 minggu. Periode perhitungan cadangan selalu dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin yang 14 hari kemudian. Dan perhatikan bahwa target rata-rata harian dihitung dengan mengambil rata-rata 14 hari dari rekening transaksi bersih. Meskipun DI ditutup selama 4 dan 14 hari, 2 hari Sabtu dan 2 hari Minggu, secara efektif angka setoran hari Jumat dihitung 3 kali dibandingkan dengan hari-hari lain dalam minggu kerja. Ini berarti bahwa manajer DI yang dapat terlibat dalam strategi di mana simpanan lebih rendah pada hari Jumat. Rata-rata dapat menurunkan persyaratan cadangan DI. Ini mungkin penting jika kepemilikan cadangan aset likuid yang diperlukan berada di atas tingkat optimal dari perspektif DI untuk menangani pengurasan likuiditas karena penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga. Next. Selanjutnya, strategi kedua adalah bagi DI untuk menawarkan kepada nasabahnya sweep accounts di mana giro dengan high reserve ratio secara otomatis ditransfer atau di sweep dari rekening nasabah pada hari Jumat ke rekening tabungan dengan bunga yang lebih tinggi pada hari Senin, di mana hari dalam banyak kasus ketika deposan membutuhkan dana di rekening gironya. Dana ini disaku kembali. Hasil yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah dalam rekening giro DI dan dengan demikian menurunkan required reserve holding di Federal Reserve. Perhatikan bahwa angka 127.383 juta dolar adalah target cadangan minimum pada tabel ini. Kemudian manajer DI dapat menyimpan kelebihan cadangan kas di atas tingkat minimum ini jika tingkat optimal pribadi atau tingkat kehati-hatian untuk DI melebihi tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan karena DI ini terutama terkena risiko penarikan deposito. Selain itu, pengelola DI dapat menyimpan beberapa buffer reserve dalam bentuk surat berharga pemerintah yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat jika penarikan deposito terlalu tinggi atau untuk mendahului tahap awal bank run. Next. Next. Kemudian kita akan membahas tentang maintenance period. Jadi kami telah menghitung daily average minimum cash reserve untuk ABC Bank, tetapi belum menggambarkan periode yang tepat di mana manajer bank harus mempertahankan target cadangan rata-rata harian yaitu 127.383 juta dolar ini. Cadangan dapat disimpan baik sebagai uang tunai atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Di bawah peraturan saat ini, rata-rata uang kas harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan yaitu dari tanggal 30 Juni hingga 13 Juli dalam contoh di sini dikurangkan dari cadangan yang diperlukan oleh lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang harus dipertahankan di Federal Reserve. Selain itu, terdapat jeda 30 hari antara awal periode hitungan cadangan dan awal periode pemeliharaan cadangan di mana simpanan di Bank Federal Reserve harus memenuhi atau melebihi persyaratan reserve target. Untuk Bank ABC, periode pemeliharaan cadangan ini adalah dari tanggal 30 Juli sampai dengan 12 Agustus. Dengan demikian, manajer cadangan bank mengetahui nilai cadangan target dengan kepastian yang sempurna selama periode pemeliharaan cadangan. Namun manajer masih memiliki tantangan dalam mempertahankan simpanan cadangan yang cukup di The Fed untuk mencapai target cadangan tanpa menahan terlalu banyak kelebihan saldo cadangan karena ini menghasilkan pengembalian bunga yang lebih rendah. Next.
Kemudian manajer cadangan mengetahui komponen kas berangkas dari target cadangan. Karena ini didasarkan pada rata-rata kas berangkas yang dipegang oleh bank selama periode perhitungan cadangan. Seperti yang dilaporkan dalam tabel tadi, saldo harian dalam deposito di Federal Reserve untuk ABC Bank selama 14 hari periode pemeliharaan cadangan dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus ditunjukkan pada tabel tadi. Karena saldo harian rata-rata dalam kas tunai besi ditunjukkan dalam tabel tadi sebesar 25.357 juta dolar, saldo target harian rata-rata untuk deposito Federal Reserve adalah 102,026 juta dolar, yaitu didapatkan dari 25.350 juta dolar ditambah dengan 102,026 juta. Pada dasarnya, karena komponen kas vault dari target cadangan didasarkan pada kas vault yang disimpan selama perhitungan cadangan periode 14 hari, target aktif bank selama periode pemeliharaan itu sendiri adalah posisi cadangan The Fed. Dalam hal ini berusaha untuk memegang saldo deposit rata-rata 102,026 juta dolar per hari di The Fed selama periode pemeliharaan. Next. Kemudian, sebagaimana dibahas di atas, saat ini periode pemeliharaan cadangan untuk komponen target cadangan dimulai 30 hari setelah dimulainya periode perhitungan cadangan. Mengingat bahwa periode komutasi adalah 2 minggu, periode pemeliharaan cadangan tidak dimulai sampai 17 hari setelah akhir periode komutasi. Regulator memperkenalkan sistem akuntansi cadangan tertunggal atau Lag Reserve Accounting System. Ini untuk memudahkan manajer cadangan bank menghitung saldo cadangan wajib mereka untuk meningkatkan keakuratan informasi tentang saldo cadangan wajib agregat. Sebelum Juli 1998, regulator menggunakan sistem akuntansi cadangan kontemporer atau CRA, di mana periode pemeliharaan cadangan 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari, yaitu berlawanan dengan 30 hari saat ini. Setelah dimulainya perhitungan, sistem cadangan kontemporer ini hanya menghasilkan jeda 2 hari, di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Dalam contoh di samping, periode pemeliharaan cadangan adalah dari hari Kamis, itu dari tanggal 2 Juli hingga Rabu 15 Juli, untuk periode perhitungan cadangan yang dimulai Selasa 30 Juli dan berakhir pada Senin 13 Juli. Berdasarkan LRA, DI menyimpan cadangan terhadap jumlah simpanan yang telah berada di 30 hari sebelumnya. DI mengetahui cadangan yang dibutuhkan setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan karena persyaratan cadangan dinyatakan dalam bentuk saldo rata-rata harian. DI dapat menyesuaikan cadangan selama periode pemeliharaan agar sama persis dengan persyaratan cadangan rata-rata. Di bawah CRA, periode pemeliharaan cadangan 2 minggu untuk target cadangan dimulai hanya 2 hari setelah dimulai periode perhitungan. Dengan demikian, CRA hanya menghasilkan jeda 2 hari di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Ceteris paribus, diharapkan cadangan lebih tinggi dari di bawah CRA daripada di bawah LRA. Karena di bawah LRA, dia mengetahui kebutuhan cadangannya secara tepat setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. DI tidak perlu menahan kelebihan cadangan sebagai bantalan terhadap peningkatan persyaratan cadangan yang tidak terduga. DI dapat menjaga cadangan mereka ke tingkat minimum yang diperlukan. Di bawah CRA, DI tidak mengetahui kebutuhan cadangan sampai 2 hari terakhir dari masa pemeliharaan cadangan. Karena itu adalah hari-hari di mana suku bunga dana federal funding paling tidak stabil. DI berusaha untuk menghindari kekurangan cadangan yang besar di akhir periode pemeliharaan cadangan. Oleh karena itu, mereka akan cenderung menyimpan kelebihan cadangan di awal periode pemeliharaan yang dapat dikurangi pada 2 hari terakhir dari minggu penyelesaian. Selain itu, karena pasar dana federal fund terdiri dari pedagang aktif yang berurusan setiap hari satu sama lain, ketidakseimbangan cadangan yang besar akan menyebabkan transaksi dana federal yang tidak normal dan akan dengan cepat dideteksi dan dieksploitasi dengan merugikan DI asli oleh pedagang DI lainnya. Next.
Kemudian undershooting atau overshooting of the reserve target. Apa yang terjadi jika pada akhir periode pemeliharaan cadangan pada Agustus 12 dan contoh sebelumnya, DI melampaui rasio cadangan minimum harian yang disyaratkan oleh peraturan, yaitu memegang kurang dari jumlah yang disyaratkan rata-rata harian sebanyak 127.383 juta dolar dalam contoh yang tadi. Federal Reserve mengizinkan DI untuk membuat kesalahan rata-rata harian hingga 4% tanpa penalti. Jadi jika DI adalah 4% merah daripada target cadangannya hingga 4%, itu 4% dikali dengan 127.383 juta dolar. Jadi hasilnya itu 5.095 juta dolar. Ia harus menembusnya dalam periode pemeliharaan cadangan 2 minggu berikutnya yang berlangsung dari tanggal 13 Agustus hingga 26 Agustus. Ketika DI menahan defisit dalam cadangan wajibnya dalam periode 2 minggu tertentu, DI harus menahan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya. Jika kekurangan cadangan melebihi 4%, DI bertanggung jawab atas biaya penalti eksplisit dan eksplisit dari Federal Reserve. Biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya suku bunga penalti yang sama dengan tingkat diskonto bank sentral ditambah dengan markup sebesar 2%. Tuntutan implisit dapat mencakup pengetahuan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI melihat undershooting dari persyaratan cadangan sebagai cerminan dari praktik yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer DI. Pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya. Next. Kemudian dalam undershooting target, manajer DI harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit dari undershooting terhadap potensi manfaat. Secara khusus mungkin bermanfaat untuk melakukan undershoot jika posisi cadangan DI yang optimal secara pribadi atau kehati-hatian kurang dari minimum yang ditetapkan peraturan, atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi target giro wajib minimum. Mungkin ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan jika suku bunga dan permintaan pinjaman tinggi, sehingga biaya pinjaman yang hilang untuk keuntungan masa depan mungkin signifikan. Sebuah DI yang melampaui target cadangan memiliki dua cara utama untuk membangun cadangan dan untuk memenuhi target saat periode pemeliharaan cadangan berakhir. Ini dapat yang pertama itu melikuidasi aset, misalnya dengan menjual beberapa aset penyangga seperti tagihan treasury. Atau yang kedua, atau cara yang kedua itu dengan meminjam di pasar antar bank untuk cadangan, terutama di pasar dana federal dan perjanjian pembelian kembali yang dijelaskan berikut kemudian. Manajer DI kemungkinan akan memilih metode yang paling murah untuk memenuhi kekurangan cadangan, seperti meminjam dana federal. Jika tingkat ini kurang dari biaya penjualan aset likuid, maka manajer mungkin enggan untuk mendanai kekurangan cadangan dengan cara ini. Namun, jika biaya untuk menyesuaikan kekurangan yang tinggi dan jumlah cadangan yang optimal secara pribadi kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan oleh peraturan. Next. Untuk selanjutnya, overshooting. Biaya overshooting atau menahan cadangan kas melebihi tingkat minimum yang disyaratkan tergantung pada apakah DI melihat tingkat kehati-hatian dari cadangan untuk memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan. Lebih tinggi atau lebih rendah dari persyaratan cadangan minimum yang diberlakukan oleh peraturan.
Jika cadangan minimum yang dipersyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4%, kelebihan cadangan pertama dapat dibawa ke periode cadangan berikutnya. Federal Reserve mengizinkan jumlah dari perhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, setiap cadangan yang disimpan di atas minimum yang dipersyaratkan ditambah 4% merupakan hambatan pada pendapatan DI. Karena setiap dolar yang disimpan sebagai kelebihan cadangan, baik dalam bentuk tunai atau deposito di bank sentral, menghasilkan sedikit bunga, yaitu 5, dan dapat dipinjamkan pada suku bunga pinjaman DI. Sebaliknya, jika manajer DI melihat bahwa tingkat cadangan minimum yang dipersyaratkan oleh peraturan lebih rendah dari yang diperlukan untuk exposure penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan, DI melampaui target cadangan minimum yang dipersyaratkan. Kebijakan ini juga menjaga posisi likuiditas pada DI pada tingkat yang memadai secara Praden. Di sini ada tabel 18.3 yaitu Reserve and Excess Reserve of US Depository Institution in million of dollar. Pada tabel 18.3 menunjukkan kelebihan cadangan kas di Amerika Serikat antara tahun 90 dan sampai Juli 2015. Karena biaya peluangnya kelebihan cadangan umum kelebihan cadangan umum disimpan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu sebesar 4,34% dari total cadangan pada Agustus tahun 2008. Perhatikan peningkatan besar pada kelebihan cadangan pada November 2008 dan Agustus 2009. Masing-masing 91,65 dan 91,71% dari total cadangan. Federal Reserve menetapkan suku bunga dana Federal Fund pada tingkat yang diyakini akan mendorong kondisi keuangan dan moneter yang konsisten dengan pencapaian tujuan kebijakan moneternya, dan menyesuaikan pada target tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi yang berkembang. Pada bulan September tahun 2008, Federal Reserve menerapkan beberapa langkah untuk menyediakan likuiditas ke pasar keuangan, yaitu fasilitas likuiditas yang diperkenalkan oleh Federal Reserve dalam menanggapi krisis keuangan karena sudah menciptakan sejumlah besar cadangan di DLS. Selama krisis keuangan, Federal Reserve ini menetapkan tingkat bunga yang dibayar pada cadangan sama dengan targetnya untuk tingkat bunga pasar. Kebijakan ini pada dasarnya menghilangkan biaya peluang memegang cadangan. Artinya, bunga yang diperoleh bank dengan menahan kelebihan cadangan kira-kira sama dengan apa yang diperoleh sebelumnya, dengan meminjamkan ke lembaga keuangan lain. Akibatnya, bank tidak memiliki insentif untuk mengubah pola pinjaman mereka kepada perusahaan dan rumah tangga juga. Dalam hal ini, kebijakan pinjaman Federal Reserve ini menghasilkan sejumlah besar kelebihan cadangan tanpa mengubah insentif untuk meminjamkan kepada perusahaan dan rumah tangga. Dengan demikian, tingkat total cadangan dan sistem perbankan hampir seluruhnya ditentukan oleh tindakan bank sentral dan tidak selalu dipengaruhi oleh keputusan pinjaman bank swasta. Perhatikan bahwa tingkat kelebihan cadangan tetap lebih tinggi bahkan hingga Juli tahun 2015 sebesar 94,24% dari total cadangan. Untuk pemulihan ekonomi yang lambat dari krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009, berarti bahwa Federal Reserve ini mempertahankan pada suku bunga rendah hingga tahun 2010-an. Dengan demikian, kelebihan cadangan terus menawarkan tingkat yang kira-kira sama dengan apa yang bisa diperoleh dengan meminjamkan kepada pelanggan. Untuk slide selanjutnya ada mengelola alat liquid
selain kas. Jadi pada bab 12 sebelumnya membahas beberapa model yang digunakan lembaga keuangan untuk mengukur resiko likuiditas, termasuk model yang digunakan untuk menentukan kebutuhan alat likuid lembaga keuangan selama periode waktu mendatang. Persyaratan cadangan menetapkan tingkat minimum uang tunai yang harus dimiliki pada lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka karena penarikan deposito. Namun uang tunai adalah aset non-produktif. Jadi lembaga keuangan akan menahan uang tunai sedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset likuidnya. Terus aset likuid yang tersisa umumnya disimpan dalam portofolio keamanan lembaga keuangan, misalnya memegang tagihan Trisuri. Untuk mengelola portofolio efek merupakan bagian integral dari pengelolaan pada likuiditas bagi lembaga keuangan. Manajer lembaga keuangan harus menentukan kombinasi optimal dari aset likuid dengan hasil lebih rendah versus aset yang kurang likuid dengan hasil lebih tinggi. Surat berharga jangka pendek yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik seperti surat berharga negara, itu SBN. Diadakan untuk kebutuhan likuiditas cepat atau segera, dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya. Ini dapat ditahan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar daripada yang diharapkan. Memang seperti yang dibahas dalam bab 1, lembaga keuangan adalah khusus karena mereka dapat membedakan jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dalam menerbitkan deposito jangka pendek untuk menandai aset jangka panjang. Lembaga keuangan juga mendapat untung dengan melakukan layanan khusus ini. Namun selama krisis likuiditas seperti yang terjadi selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009, kemampuan untuk melikuidasi aset yang kurang likuid ini dapat sangat dibatasi dan bahkan dapat mempengaruhi solvabilitas lembaga keuangan. Dalam hal ini, resiko likuiditas terkait dengan resiko operasional ada di bab 17, yaitu tentang peristiwa likuiditas eksternal yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh lembaga keuangan. Hal ini mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk beroperasi secara tepat. Cara lain untuk menjaga likuiditas adalah penjualan pinjaman dan sekuritisasi pada bab 25 dan 26. Untuk slide selanjutnya, yaitu manajemen likuiditas sebagai masalah manajemen. Posisi likuiditas DI adalah sesuatu dari situasi seperti ujung pisau, karena memegang terlalu banyak aset likuid menghukum pendapatan DI dan dengan demikian pemegang sahamnya. Jadi resikonya itu pada pemegang sahamnya. Manajer ADI juga memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan, tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula seorang manajer yang secara berlebihan melampaui target cadangan menghadapi peningkatan risiko krisis likuiditas dan intervensi peraturan. Sekali lagi, masa jabatan manajer seperti DI itu mungkin relatif singkat, jadi untuk resiko-resikonya sangat besar. Yang kedua ada manajemen tanggung jawab. Nah, likuiditas dan liabilitas berkaitan erat. Salah satu aspek pengendalian resiko likuiditas ini adalah dengan menjaga tingkat kehati-hatian alat likuid. Aspek lainnya adalah pengelolaan struktur kewajiban DI untuk mengurangi kebutuhan alat likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun,
Penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur kewajiban dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada lembaga keuangan dan menolak untuk menggulirkan dana tersebut. Sebagaimana dibahas dalam bab 17, peningkatan teknologi dan permintaan untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan simpanan dan mengubah cara lembaga keuangan mengelola risiko likuiditas. Layanan berorientasi teknologi seperti perbankan rumah. Nah, menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan pialang mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler. Teknologi ini juga menyediakan layanan lain seperti perdagangan sekuritas elektronik dan pembayaran tagihan. Demikian juga pendebetan cek penggajian yang telah diotorisasi sebelumnya membuat uang tunai masuk ke rekening simpanan lembaga keuangan lebih cepat dan lebih dapat diprediksi. Terakhir, yaitu clearing cek untuk Undang-Undang Abad ke-21. Kemungkinan lembaga keuangan untuk memberikan salinan cek yang dikirimkan secara elektronik kepada nasabah simpanan daripada pengembalian cek asli dalam bentuk kas. Jadi dengan demikian, waktu pemrosesan pemeriksaan dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan untuk lembaga keuangan. Jenis layanan ini telah mengubah cara pandang manajemen likuiditas oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, risiko dan biaya pendanaan. Nah, untuk membangun portofolio kewajiban dengan risiko penarikan dana dan biaya rendah lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini benar karena kewajiban tersebut atau sumber dana DI ini yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan paling murah. Artinya, DI harus menukar keuntungan dari menarik kewajiban dengan biaya pendanaan yang rendah, dengan kemungkinan penarikan yang tinggi terhadap kewajiban dengan biaya pendanaan yang tinggi dan likuiditas yang rendah. Misalnya giro. Giro merupakan sarana pendanaan yang relatif rendah untuk lembaga keuangan, tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, sertifikat deposito berjangka juga mempunyai waktu 5 tahun. Mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif tinggi, tetapi dapat ditarik sebelum 5 tahun. Jadi, jatuh tempo tahun hanya setelah pemegang deposito membayar denda tingkat bunga yang besar. Dengan demikian, dalam menyusun kewajiban atau pendanaan sisi neraca, manajer DI menghadapi trade-off di sepanjang garis yang disarankan pada gambar 18.2. Artinya, biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik dengan periode waktu kewajiban kemungkinan akan tetap berada di neraca lembaga keuangan, yaitu pada risiko pendanaan. Meskipun kita telah membahas risiko pendanaan, pada lembaga penyimpanan, lembaga keuangan lain menghadapi trade-off yang sama. Misalnya, bank investasi dapat membiayai melalui dana semalam. Nah, perjanjian pembelian kembali dan deposito perantara atau sumber jangka panjang seperti wesel dan obligasi. Perusahaan pembiayaan memiliki pilihan antara kertas komersial dan catatan jangka panjang dan obligasi. Bagian selanjutnya melihat spektrum kewajiban yang tersedia bagi manajer DI dalam upaya untuk secara aktif mempengaruhi eksposur risiko likuiditas melalui pilihan struktur kewajiban. Nah, pilihan struktur kewajiban ini yaitu bagian untuk mempertimbangkan secara lebih rinci risiko penarikan atau pendanaan. Dalam karakteristiknya, biaya pendanaan dari kewajiban utama yang tersedia dari manajer DI modern. Pada tabel 18.4 mencantumkan jumlah dan distribusi kategori kewajiban utama bulan Maret tahun 2015 untuk dua bank, yaitu Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika, dan Bank of Carbondale, bank regional kecil. Jadi, pilihan struktur kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu giro. Giro itu mempunyai risiko penarikan. Nah, kalau giro yang diterbitkan oleh lembaga keuangan memiliki tingkat risiko penarikan yang lebih tinggi. Penarikan dapat terjadi seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer lembaga keuangan.
seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga, seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi. Disebut Bank Rans, lihat pada bab 12, Bank of America menarik 12,4% dari simpanan dan pinjaman lainnya dari giro, sementara Bank of Carbondale, bank komunitas kecil atau regional, itu menarik 209 juta US dollar dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbonale, Ilios menarik 13,6%. Nah, yang kedua itu ada biaya. Di Amerika Serikat, giro tidak membayar bunga secara eksplisit sejak tahun 30-an. Secara hukum, namun mulai Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga atas giro telah dicabut. Dengan demikian, lembaga keuangan sekarang diperbolehkan tetapi tidak diperlukan. Untuk slide yang selanjutnya, di sini ada lanjutannya. Meskipun tidak adanya bunga eksplisit yang dibayarkan kepada rekening giro, maka persaingan di antara DI dan LK lainnya, misalnya seperti reksadana pasar uang, yang telah mengakibatkan pembayaran bunga implisit atau pembayaran bunga dalam bentuk barang pada rekening ini. Khususnya dalam penyediaan giro yang mana akunnya dapat diperiksa. DI menyediakan seluruh rangkaian layanan terkait dari menyediakan buku cek, clearing cek, hingga pengiriman surat pernyataan. Lalu pembayaran bunga implisit berarti pengelolaan DI tidak mutlak dan tidak berdaya untuk mengurangi penarikan deposit, terutama jika suku bunga pada instrumen pesaing meningkat. Secara khusus, DI dapat menurunkan biaya clearing check yang pada gilirannya meningkatkan pembayaran bunga implisit kepada deposan. Pembayaran macam itu adalah pembayaran dalam bentuk barang atau subsidi yang tidak dibayarkan dalam dolar dan sen, yang sebenarnya seperti bunga yang diperoleh dari instrumen yang bersaing. Pembayaran bunga bebas pajak untuk deposan, tetapi pembayaran bunga eksplisit yang dikenakan pajak. Nah, terakhir, untuk giro memiliki biaya tambahan dalam bentuk persyaratan cadangan tanpa bunga yang harus dimiliki DI di Federal Reserve. Next. Untuk selanjutnya di sini ada interest bearing checking atau biasa bisa dibilang no account withdrawal risiko. Tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah mampu menawarkan deposito yang dapat diperiksa, yang dimana membayar bunga dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mundur, Re.
Saya ulangi, jadi sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah mampu menawarkan deposito yang dapat diperiksa, yang membayar bunga, dan dapat ditarik sesuai permintaannya. Di mereka itu disebut akun penarikan yang dapat dinegosiasikan atau no accounts. Perbedaan utama antara instrumen dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini memerlukan deposan untuk menjaga saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Jika minimal saldo jatuh di bawah beberapa tingkat seperti $500, maka akun secara resmi dikonversi yang statusnya setara dengan giro dan tidak dapat memperoleh bunga. Pembayaran eksplisit bunga dan adanya persyaratan saldo minimum buat no accounts berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan daripada giro. Di sini no account masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank dari Amerika Serikat memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk no accounts. Bank of Carbondale memiliki 27,9%. Next. Selanjutnya di sini ada cost. Seperti halnya giro, DI dapat mempengaruhi potensi penarikan no accounts dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak mengenakan biaya penuh dari izin cek. Namun manajer ini memiliki dua cara lain untuk mempengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Cara yang pertama itu adalah dengan memvariasikan persyaratan saldo, yang dimana jika persyaratan saldo minimum diturunkan, katakanlah dari $500 menjadi $250. Sebagian besar dari no accounts dikenakan pembayaran bunga dan dengan demikian pengembalian eksplisit dan daya tarik akun-akun ini meningkat. Lalu cara yang kedua adalah memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri, seperti meningkatnya dari 1 hingga 1/4%. Nah, jadi oleh karena itu manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk ditingkatkan atau mengurangi daya tarik. Dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari no accounts, yang dimana pembayaran bunga implisit, persyaratan saldo minimum, dan eksplisit pembayaran bunganya. Next. Lalu selanjutnya di sini ada Facebook Savings. Yang pertama ada withdrawal risk. Withdrawal risk itu seperti tabungan buku yang umumnya kurang liquid daripada giro dan no accounts karena dua alasan. Alasan yang pertama itu mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Lalu alasan yang keduanya itu karena DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan pembayaran atau penarikan selama 1 bulan. Ini jarang dilakukan dan DIS biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera. Tapi mereka memiliki hak hukum untuk menunda. Untuk Bank of America, tabungan buku ini sebesar 34,0% dari deposito dan pinjaman lainnya. Sedangkan untuk Bank of Carbondale, mereka itu memiliki 14,0%. Next. Selanjutnya di sini ada cost. Karena akun ini tidak dapat diperiksa, maka pembayaran suku bunga implisit mungkin terjadi menjadi kecil. Maka dengan demikian, biaya pokok untuk DI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DI itu biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi pada tabungan buku tabungan daripada no accounts. Next. Lalu di sini ada Money Market Deposit Accounts atau MMDAS yang
pertama ada withdrawal risiko, yang dimana di bawah Grand Estegerman diperkenalkan pada tahun 1982, DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDAS sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan risiko penarikan keseluruhan, khususnya pada risiko disintermediasi dana dari DIS dan mengalir ke reksadana pasar uang atau MMFS. Di Amerika Serikat, MMDAS dapat diperiksa tapi tunduk pada pembatasan jumlah cek yang ditulis pada setiap rekening per bulannya. Jumlah transfer otomatis per otorisasi per bulan didenominasi minimum dari jumlah setiapnya. Contohnya itu misalnya seperti satu DI dapat mengizinkan pelanggan dengan MMDA untuk melakukan maksimum 6 transfer pra-otorisasi dari yang tidak lebih 3 kali dapat berupa cek masing-masing minimal $500. Selain itu, MMDAS memberlakukan persyaratan saldo minimum pada deposannya. Federal Reserve ini melakukannya tidak mengharuskan DI untuk menyimpan cadangan terhadap MMDA. Dengan demikian, DI umumnya membayar tarif yang lebih tinggi di MMDA daripada di no accounts. Bank of America memiliki 34,1% MMDA untuk deposito dan pinjaman lainnya. Sedangkan Bank of Carbondale memiliki 22,1%. Next. Nggak usah. Selanjutnya yang kedua, ada cost. Bunga eksplisit yang dibayarkan kepada deposan adalah biaya utama MMDA. Itu juga mekanisme harga DI yang digunakan untuk mengendalikan risiko penarikan. Karena MMDA bersifat langsung, maka persaingan dengan MMF, manajer DI dapat mempengaruhi tingkat penarikan bersih mereka dengan memvariasikan tarif yang dibayar DI untuk rekening tersebut. Sementara tingkat MMF membayar saham mereka secara langsung mencerminkan tingkat yang diperoleh dari aset pasar uang yang mendasari di mana manajer portofolio berinvestasi seperti komersial, kertas, akseptasi, bankir, perjanjian membeli kembali, dan T-bills. Tarif yang dibayar manajer DI pada MMDA tidak didasarkan secara langsung pada portofolio yang mendasari aset pasar uang. Secara umum, manajer DI memiliki keleluasan yang cukup besar untuk mengubah tarif yang dibayarkan kepada MMDA. Dan dengan demikian, spread pada akun MMF dikurang MMDA. Ini dapat berdampak langsung pada tingkat penarikan dan risiko penarikan pada akun tersebut, yang membiarkan tarif MMDA memiliki spread negatif yang besar dan MMF meningkatkan tingkat penarikan bersih pada akun tersebut. Next. Lalu di sini ada retail time deposit and CDS. Yang pertama dilihat dari withdrawal risikonya. CDS retail adalah instrumen dengan jatuh tempo tetap dengan nilai nominal di bawah $100. Jadi dengan desain kontrak deposito berjangka dan sertifikat deposito retail atau CDS yang mengurangi pemotongan risiko penarikan kepada emiten. Deposito berjangka kecil ini membawa penalti penarikan di awalnya. Meskipun ukuran jatuh tempo dan harga pada CDS ini dapat dinegosiasikan, sebagian besar DI menerbitkan CDS retail yang standar. DI tahu persis penjadwalan pembayaran bunga dan pokok kepada deposan yang memegang simpanan tersebut, karena pembayaran ini ditentukan secara kontraktual. Pengelola DI dapat secara langsung mengontrol aliran dana masuk dan keluar dengan memvariasikan waktu jatuh tempo depositonya dan CDS yang ditawarkannya kepada publiknya. Secara umum, DIS menawarkan deposito berjangka dan CDS dengan jatuh tempo bervariasi dari 2 minggu sampai 8 tahun. Ketika deposan ingin menarik sebelum jatuh tempo, maka deposito berjangka atau CD dalam kontrak, peraturan memberikan wewenang kepada DI untuk mengenakan denda kepada penabung yang menarik seperti hilangnya bunga sejumlah bulan tertentu tergantung pada jatuh tempo simpanannya. Penarikan juga dapat meningkat jika deposan merasakan DI menjadi pailit, meskipun dikenakan denda bunga dan pertanggungan asuransi simpanan hingga $250.000.
Namun dalam kondisi normal, instrumen ini memiliki relatif resiko penarikan rendah dibandingkan dengan rekening transaksi seperti giro dan no accounts, dan dapat digunakan sebagai alat manajemen kewajiban yang penting untuk mengendalikan risiko likuiditas penarikannya. Deposito berjangka dan CD retail ini adalah sebesar 2,7% deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 14,9% di Bank Carbondale. Untuk bagian cost-nya, biaya utama dari rekening ini adalah ekspresi pembayaran bunga. CDS ini memiliki jangka pendek seiring kali bersaing dengan T-bills dan tarif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bill. Dari perusahaan yang memiliki CDS akan dikenakan pajak negara bagian dan lokal atas pembayaran bunga mereka, sedangkan investor T-bill tidak membayar pajak negara bagian dan lokal atas pendapatan bunga T-bill. Oleh karena itu, investor marginal tidak peduli antara tagihan Treasury dan CD bank yang diasuransikan ketika RTB sama dengan RCD dikali 1 dikurang TL, yang dimana RTB ini adalah tarif pada T-bill, sedangkan RCD ini adalah tarif CD, dan TL adalah tarif pajak pendapatan daerah. Kita contohi misalnya seperti tarif pajak daerah rata-rata adalah 8%. Kemudian jika tarif T-bill-nya adalah 3%, maka CD yang diasuransikan harus membayar sebesar rumusnya RCD sama dengan RTB dikali 1 dikurang TL, yang dimana RTB-nya itu 3,00%, dikali dengan 1 dikurang TL-nya itu sebesar 0,08, yang hasilnya sebesar 3,26%. Maka deposito berjangka dan CDS saat ini tidak mengharuskan bank untuk menyimpan cadangan berupa bunga rendah di bank sentral. Next. Lalu selanjutnya di sini ada wholesale CDS. Yang pertama withdrawal risikonya. CDS grosir diinovasi oleh bank pada awal 1960-an sebagai mekanisme kontrak untuk memungkinkan deposan melikuidasi posisi mereka di CDS ini dengan menjualnya di pasar sekunder daripada menetap dengan BI. Oleh karena itu, akibatnya deposan dapat menjual instrumen yang relatif likuid tanpa menimbulkan risiko di likuiditas yang merugikan paparan DI-nya. Fitur unik dari CD grosir ini tidak begitu banyak. Ukuran denominasi minimum mereka yang besar sebesar $100.000 atau lebih. Tetapi fakta bahwa mereka adalah instrumen yang bisa dinegosiasikan, yang dimana artinya mereka dapat dijual kembali dengan penetapan judul di pasar sekunder kepada investor lain. Misalnya jika IBM membeli CD 3 bulan senilai $1 juta dari Citibank, tapi karena alasan likuiditas yang tidak terduga membutuhkan dana setelah hanya 1 bulan berlalu, lalu itu bisa menjual CD ini keluar lain investor di pasar sekundernya. Satu-satunya risiko penarikan yang dapat menjadi substansial adalah bahwa CD penjualan utuh ini tidak diperpanjang dan diinvestasikan kembali oleh pemegang klaim deposito pada saat jatuh tempo. CD grosir adalah sebesar 7,7% dari simpanan dan pinjaman lainnya di Bank of America dan sebesar 7,0% dari Bank of Carbondale. Sedangkan di bagian cost-nya, aspek tingkat persaingan ini diperkuat oleh sifat investor yang sangat canggih dalam CDS tersebut, seperti manajer reksadana pasar uang, dan fakta bahwa simpanan ini tidak dicakup oleh jaminan penjamin simpanan eksplisit. Hanya $250.000 pertama diinvestasikan dalam CDS ini per investor atau per institusinya yang dilindungi oleh asuransi. Sejauh ini CDS ini paling sering ditawarkan oleh DI besar yang dianggap terlalu besar jika gagal. Premi risiko kredit yang dipersyaratkan pada CD ini kurang dari yang dipersyaratkan untuk instrumen berkualitas serupa yang diterbitkan oleh sektor swasta non-bank, misalnya seperti surat berharga. Selain itu, imbal hasil bunga yang diperlukan pada CDS ini mencerminkan persepsi investor tentang kedalaman pasar sekunder CDS-nya. Untuk semua instrumen, kewajiban yang dipertimbangkan sejauh ini, DI mungkin harus membayar FDIC, insurance premium tergantung pada risiko yang dirasakannya.
Misalnya mempertimbangkan bank yang menerbitkan CDS pada 3,26%, yang dimana tingkat deposit mungkin tidak peduli untuk memegang T-bills pada 3,00%. Yang diberikan tarif pajak daerah sebesar 8%. Namun biaya untuk bank ini dari masalah CD ini tidak 3,26%. Tapi rumusnya efektif CD cost yang sama dengan 3,26% ditambah dengan insurance premiumnya. Jadi 3,26% ini ditambah dengan 0,27% yang hasilnya 3,53%. Yang dimana 27 basis poin ini adalah ukuran asumsi asuransi simpanannya. Next. Lalu selanjutnya di sini ada federal funds. Yang pertama dilihat dari withdrawal risikonya. Kewajiban yang baru saja dijelaskan adalah semua kewajiban deposito yang mencerminkan kontrak deposito yang diterbitkan oleh DI dengan imbalan uang tunai. DIS tidak hanya mendanai aset mereka dengan menerbitkan deposito, tetapi juga dapat meminjam di berbagai pasar untuk dana yang dibelinya. Karena dana yang dihasilkan dari pembelian ini adalah dana pinjaman, bukan deposito, maka mereka tidak tunduk pada persyaratan cadangan seperti giro dan no accounts, atau menyetorkannya ke pembayaran asuransi ke FDIC seperti dengan semua simpanan domestik yang dijelaskan sebelumnya. Pasar terbesar yang tersedia untuk dana yang dibeli adalah pasar dana federal. Sedangkan DIS dengan cadangan kas berlebih dapat menginvestasikan sebagian dari kelebihan ini dalam aset liquid yang menghasilkan bunga seperti T-bills dan short-term securities. Selanjutnya, di Amerika Serikat, dana federal adalah pinjaman jangka pendek tanpa jaminan yang dibuat oleh satu DI ke DI lainnya. Lebih dari 90% dari transaksi tersebut memiliki jatuh tempo 1 hari. Karena mereka adalah pinjaman tanpa agunan, DLS yang menjual dana makan sering kali akan membatasi jumlah dana yang akan mereka berikan kepada satu lembaga penjamin. Lembaga peminjam. Selanjutnya, dana Fed ini memiliki resiko non-rollover pada saat jatuh tempo. Dalam transaksi dana federal, DI dengan kelebihan cadangan menjual dana makan selama 1 hari ke DI pembelian. Keesokan harinya, DI pembelian mengembalikan dana Fed ditambah bunga 1 hari yang mencerminkan tingkat dana Fed Fund. Karena eksposur risiko kredit ada untuk DI yang menjual karena DI yang membeli mungkin tidak dapat membayar kembali dana Fed Fund pada hari berikutnya. Selanjutnya, penjual dapat mencari dukungan agunan untuk pinjaman 1 hari dari dana Fed. Dalam transaksi DI menjual dana menerima jaminan atasan dari DI pembelian dana, artinya DI pembelian dana untuk sementara menukar surat berharga dengan uang tunai. Keesokan harinya, transaksi ini dibalik. Jadi DI pembelian dana mengirimkan kembali dana makan yang dipinjamnya ditambah bunga atau tingkat TRP ia menerima sebagai imbalan atau pembelian kembali. Sekuritasnya digunakan sebagai jaminan dalam transaksi. Next. Pada umumnya sulit untuk melakukan transaksi peminjam RP yang terlambat dari sejak DI mengirimkan dana Fed harus puas dengan jenis dan kualitas jaminan surat berharga yang diajukan oleh lembaga peminjam. Agunan ini biasanya dalam bentuk T-bills, T-notes, T-bond, dan mortgage
Backup Securities, tetapi jatuh tempo dan fitur lainnya seperti scalability dan kupon mungkin tidak menarik bagi penjual dana. Salah satu alasan untuk jumlah besar surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang dengan tingkat bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank umum. Alasan utama untuk ini adalah bahwa suku bunga pinjaman bank harus mencerminkan biaya modal cadangan bank dan persyaratan peraturan lainnya selain biaya dana. Sebaliknya, surat berharga adalah surat berharga yang diterbitkan langsung ke pasar uang. Surat berharga umumnya memiliki jangka waktu kurang dari 270 hari. Sebagian besar kertas komersial dimiliki hingga jatuh tempo karena pasar sekunder untuk kertas komersial agak terbatas dibandingkan dengan T-bills. Next. Selanjutnya, Citigroup dapat menerbitkan surat berharga, tetapi Citibank itu tidak bisa. Ini memberikan DLS yang dimiliki oleh perusahaan induk, sebagian besar DLS terbesar di Amerika Serikat dengan sumber pendanaan tambahan. Khususnya ketika anak perusahaan DI sendiri mengalami kesulitan pendanaan, maka bisa memanfaatkan dana hilirisasi dari penerbitan surat berharga perusahaan induknya. Memang Citigroup adalah salah satu penerbit surat kabar komersial terbesar di Amerika Serikat. Namun, perhatikan bahwa dana yang dihilirkan ke DI yang berafiliasi adalah tunduk pada persyaratan cadangan, mengurangi daya tarik mekanisme ini sebagai sumber pandangan reguler. Lalu medium term notes sejumlah DI yang mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan yang rendah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah. Seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun, catatan ini juga menarik karena tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau premi asuransi simpanan. Seperti diskon window loan, seperti dibahas sebelumnya, DI yang menghadapi krisis likuiditas sementara dapat meminjam dari diskon window bank sentral pada tingkat diskonto. Next. Selanjutnya di sini pada tabel 18.5 bahwa pada tahun 2015 kepemilikan alat likuid pada bank kecil yaitu 22,93%, lebih rendah daripada bank besar yaitu 26,92%. Pola ini tidak biasa karena pada umumnya akses bank besar yang relatif lebih mudah pada dana yang dibeli dan pasar modal dibandingkan dengan akses bank kecil, membuat bank besar memiliki kemampuan untuk menahan lebih sedikit aset yang likuid. Selanjutnya, tabel 18.6 menyajikan komposisi kewajiban bank pada tahun 1960 sampai 2015. Fitur yang paling mencolok dari tabel 18.6 adalah pergeseran bank dari sumber dana dengan risiko penarikan tarif tertinggi, rekening transaksi, dan tabungan retail dan rekening deposito ke rekening-rekening dan instrumen-instrumen di mana bank memiliki potensi pengendalian yang lebih besar mengenai persediaan, misalnya rekening-rekening yang dikelola dengan kewajiban, secara khusus jumlah rekening tabungan dan deposito transaksi dan retail turun dari 90% pada tahun 1960 menjadi 60,66% pada tahun 2015. Sebaliknya, selanjutnya CD Giro ditambah dana pinjaman maka akan meningkat dari 2% pada tahun 1960 menjadi 28,13% pada tahun 2015. Selanjutnya, DLS ini memiliki kewajiban yang dikelola dengan sengaja untuk mengurangi risiko penarikan seperti yang tersirat pada gambar. Seringkali ada trade-off antara risiko penarikan dan biaya pendanaan. Next.
Selanjutnya, tanggung jawab dan manajemen risiko likuiditas pada perusahaan asuransi. Likuiditas diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis lembaga keuangan. Ini serta penyerahan tak terduga dari polis tersebut. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini mewakili kewajiban potensial di masa depan bagi perusahaan asuransi. Idealnya, pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan kontrak lamanya. Perusahaan asuransi dapat mengurangi eksposur mereka terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dalam kontrak yang mereka tulis. Misalnya, asuransi properti kecelakaan dapat melakukan diversifikasi di seluruh jenis bencana yang mereka tutupi. Misalnya pada tahun 2015, dua perusahaan asuransi seperti properti korban atau dalam hal premi yang dijual memegang polis untuk lebih dari 30 jalur yang berada dari kerusakan fisik mobil, di mana mereka menulis 50,6% dari semua premi industri untuk pemilik rumah beberapa bahaya, di mana mereka menulis 56,8% dari semua premi industri. Next. Selanjutnya, manajemen risiko tanggung jawab dan likuiditas di lembaga keuangan lain-lainnya, seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan pembiayaan, dapat mengalami risiko likuiditas jika mengandalkan pembiayaan jangka pendek, seperti surat berharga atau pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dana tersebut. Manajemen likuiditas untuk lembaga keuangan ini membutuhkan kemampuan untuk memiliki cukup uang tunai dan sumber daya likuid lainnya untuk meminjam atau membeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas sebelum menjual kembali sekuritas ini kepada investor lain. Manajemen kewajiban juga mengharuskan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai inventaris sekuritas dalam portofolionya. Next. Selanjutnya, ringkasan masalah manajemen likuiditas dan kewajiban terkait erat dengan lembaga keuangan modern. Banyak faktor baik biaya maupun peraturan yang mempengaruhi pilihan manajer lembaga keuangan tentang jumlah aset likuid yang harus dipegang. Pilihan likuiditas lembaga keuangan adalah situasi yang sangat tajam memperdagangkan biaya dan manfaat dari target aset cadangan yang ditetapkan atau dan ditentukan secara hati-hati. Dengan target aset cadangan yang ditetapkan atau dan ditentukan dengan hati-hati, maka lembaga keuangan dapat mengelola kewajibannya dengan cara mempengaruhi risiko penarikan keseluruhan portofolio pendanaannya, dan oleh karena itu kebutuhan akan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, mengurangi risiko penarikan seringkali memerlukan biaya karena sumber kewajiban yang lebih mudah dikendalikan dari perspektif risiko penarikan seringkali lebih mahal untuk digunakan oleh lembaga keuangan. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.